Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A8 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang Manufacturing Sterile Products. Adapun keanggotaan kelompok A8 yaitu Lisa Nuraini dengan NIM 046, Yunira dengan NIM 047, Dea Safitri dengan NIM 051, Tasyafa Ardra Asbara dengan NIM 053, dan Azizah Indri Astuti dengan NIM 054. Standar clean rooms dalam industri farmasi. Kualifikasi dan validasi dilakukan untuk membuktikan bahwa peralatan dan proses secara konsisten melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Ini adalah persyaratan Good Manufacturing Practice atau disingkat GMP untuk membuktikan kendali atas aspek kritis operasi tertentu. Untuk ini, pengujian dan dokumentasi diperlukan, yaitu GMP mengacu pada serangkaian peraturan khusus untuk produksi produk obat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perangkat memenuhi spesifikasi atau parameter proses dan mampu melakukan kinerja yang konsisten. Kemudian, desain, bangunan, dan sertifikasi clean room baru dicakup oleh proses kualifikasi dan validasi formal dan terdokumentasi. Kualifikasi dan validasi dilakukan untuk membuktikan bahwa peralatan dan proses secara konsisten melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Clean room dan peralatan di dalam clean room dirancang secara akurat pada tahap awal proses desain. Model CFD tidak hanya digunakan untuk memvisualisasikan pola aliran udara di ruang bersih, tetapi juga bekerja untuk menganalisis jalur migrasi partikel. CFD adalah cabang mekanika fluida yang menggunakan metode numerik dan algoritma untuk memecahkan dan menganalisis masalah yang melibatkan aliran fluida. Komputer digunakan untuk melakukan perhitungan yang diperlukan untuk mensimulasikan interaksi cairan atau gas dalam kondisi batas yang ditentukan. Dengan clean room, ini melibatkan mempelajari cara udara berperilaku di dalam zona merah. Dimensi yang relatif baru untuk desain kamar bersih modern adalah adopsi formal manajemen risiko quality atau quality risk management. Dalam menerapkan penilaian risiko pada proses desain, dokumen pedoman yang paling penting adalah ICH H9.4 ICH H9 diadopsi sebagian dari EU GMP pada 2008 dan oleh FDA pada 2010. Setelah konstruksi selesai dan kualifikasi awal selesai, kualifikasi kinerja dilakukan. Dengan fase PHI, clean room diuji untuk memastikan bahwa memenuhi standar yang diterima dalam keadaan beroperasi, sebagaimana didefinisikan oleh ISO 14644 yang merupakan tempat personel hadir. Tes yang diperlukan meliputi jumlah partikel di udara untuk klasifikasi dan uji pengukuran ruang bersih dan perangkat udara bersih. Tes perbedaan tekanan udara, tes kebocoran sistem filter terpasang, tes dan visualisasi arah aliran udara, uji suhu, tes kelembapan dan tes pemulihan
untuk menunjukkan bahwa clean room dapat pulih ke tingkat yang diharapkan dari partikulat di udara setelah peningkatan partikulat di udara. Yang terakhir, dimensi yang relatif baru untuk desain kamar bersih modern adalah adopsi formal manajemen risiko kualitas atau quality risk management. Ini sekarang merupakan ekspektasi peraturan dalam menerapkan penilaian risiko pada proses desain. Dokumen pedoman yang paling penting adalah ICH Q9.4 ICH Q9 diadopsi sebagai bagian dari EU GMP pada 2008 dan oleh FDA pada 2010. Selanjutnya, pada klasifikasi clean rooms dan partikel minimum menurut CPOP 2018 dibagi menjadi dua, yaitu non-operasional dan operasional. Untuk non-operasional, pada kelas A, jumlah maksimum yang diperbolehkan pada ukuran partikel lebih dari sama dengan 0,5 mikrometer adalah 3.520 meter persegi, dan ukuran partikel lebih dari 5 mikrometer adalah 20 meter persegi. Untuk kelas B, jumlah maksimum yang diperbolehkan pada ukuran partikel lebih dari 0,5 mikrometer adalah 3.520 meter persegi, dan ukuran partikel lebih dari 5 mikrometer adalah 29 meter persegi. Pada kelas C, jumlah maksimum yang diperbolehkan pada ukuran partikel lebih dari 0,5 mikrometer adalah 352.000 meter persegi, dan ukuran partikel lebih dari 5 mikrometer adalah 2.900 meter persegi. Dan pada kelas D dan E, jumlah maksimum yang diperbolehkan pada ukuran partikel lebih dari 0,5 mikrometer adalah 3.520.000 meter persegi. Dan untuk ukuran partikel lebih dari sama dengan 5 mikrometer adalah 29.000 meter persegi. Selanjutnya, untuk kategori operasional pada kelas A, jumlah maksimum yang diperbolehkan pada ukuran partikel lebih dari sama dengan 0,5 mikrometer adalah 3.520 meter persegi, dan ukuran partikel lebih dari sama dengan 5 mikrometer adalah 20 meter persegi. Untuk kelas B, jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan pada ukuran partikel lebih dari 0,5 mikrometer adalah 352.000 meter persegi, dan untuk ukuran partikel lebih dari 5 mikrometer adalah 2.900 meter persegi. Lalu pada kelas C, jumlah maksimum yang diperbolehkan pada ukuran partikel lebih dari sama dengan 0,5 mikrometer adalah 3.520.000 meter persegi, dan untuk ukuran partikel lebih dari 5 mikrometer adalah 29.000 meter persegi. Selanjutnya, pada kategori operasional kelas D dan E tidak ditetapkan jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan. Selanjutnya, untuk fungsi ruang dalam proses produksi dibagi menjadi 5 kelas. Kelas A merupakan zona untuk kegiatan yang beresiko tinggi. Contohnya, zona pengisian, wadah tertutup karet, ampul, dan vial terbuka, serta penyambungan secara aseptis. Umumnya, kondisi ini dicapai dengan memasang unit aliran udara laminar di tempat kerja. Kelas B digunakan untuk pembuatan dan pengisian secara aseptis. Kelas ini adalah lingkungan latar belakang untuk zona kelas A. Selanjutnya untuk kelas C merupakan koridor ruangan steril. Kelas D digunakan untuk pembuatan produk non-steril seperti pembuatan tablet dan pengemasan primer. Dan terakhir kelas E merupakan ruangan yang jarang digunakan, akan tetapi dikatakan sebagai ruangan untuk gudang. Selanjutnya, untuk kriteria tekanan ruang bersih dan lingkungan sekitar dibedakan menjadi beberapa tipe. Tipe yang pertama adalah tipe koridor.
Dalam ruang bersih dikenal dengan dua tipe, yaitu koridor bersih dan koridor kotor. Untuk sediaan kering dan berdebu seperti tablet, kapsul keras, dan serbuk kering menggunakan tipe koridor bersih, di mana tekanan udara pada koridor lebih tinggi daripada ruangan. Ruangan ini biasanya adalah ruang pelarutan, granulasi kering maupun basah, ruang pengayakan, ruang pencapuran, dan ruang cetak tablet. Untuk sediaan liquid, semi-solid, dan sub-kapsul menggunakan tipe koridor kotor, di mana tekanan udara pada ruang proses lebih tinggi daripada tekanan udara pada pengotor. Ini menyebabkan pengotor akan terdorong keluar ruangan dan masuk ke dalam koridor. Pengotor dari ruangan lain yang ada pada koridor tidak bisa memasuki ruangan proses yang lain untuk mencemari karena tekanannya lebih tinggi. Kemudian selanjutnya ada arah pintu. Arah pintu dalam ruangan bersih disesuaikan dengan arah aliran udaranya. Udara mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Dengan cara ini, maka otomatis pintu akan terdorong udara sehingga selalu tertutup setelah dibuka. Cara ini mengurangi risiko pindahnya pengotor. Pintu yang digunakan merupakan pintu ayun, sedangkan pintu geser atau sliding tidak diperbolehkan dalam CPOB 2012 dikarenakan berpotensi terdapat bagian yang sukar dibersihkan sehingga ada risiko kontaminasi. Kemudian ada persyaratan CPOB yang terkait dengan personalia yang bekerja di ruang steril. Yang pertama, personil yang bekerja di area bersih dan steril dipilih secara seksama untuk memastikan bahwa mereka dapat diandalkan untuk bekerja dengan penuh disiplin dan tidak mengidap suatu penyakit atau dalam kondisi kesehatan yang dapat menimbulkan bahaya pencemaran mikrobiologis terhadap produk. Yang kedua, hanya personil dalam jumlah terbatas yang diperlukan boleh berada di area bersih. Hal ini penting, khususnya pada proses aseptik, inspeksi, dan pengawasan, dan dilaksanakan sedapat mungkin dari luar area bersih. Kemudian yang ketiga, standar higienis perorangan dan kebersihan yang tinggi adalah esensial. Personil yang terlibat dalam pembuatan produk steril diinstruksikan untuk melaporkan semua kondisi kesehatan yang dapat menyebabkan penyebaran cemaran. Kemudian selanjutnya yang keempat, pakaian rumah dan pakaian kerja reguler tidak boleh dibawa masuk ke dalam kamar ganti pakaian yang berhubungan dengan ruang berkelas B dan C. Untuk tiap personel yang bekerja di kelas A atau B, pakaian kerja steril, disterilkan atau disanitasi dengan memadai harus disediakan untuk tiap sesi kerja. Kemudian yang kelima, sarung tangan secara rutin didisinfeksi selama bekerja. Masker dan sarung tangan hendaklah diganti paling sedikit pada tiap sesi kerja. Kemudian yang terakhir, personil yang memasuki area bersih atau area steril harus mengganti dan mengenakan pakaian khusus yang juga mencakup penutup kepala dan kaki. Pakaian ini tidak boleh melepaskan serat atau bahan partikulat dan hendaklah mampu menahan partikel yang dilepaskan oleh tubuh. Gowning dipilih berdasarkan jenis persiapan yang harus diperhatikan tingkat kebersihannya di area pembuatan sediaan. Pakaian yang menghasilkan serat harus dihindari. Untuk risiko tingkat 1, pakaian biasanya terdiri dari baju bersih dan tertutup dengan manset lengan elastis, penutup rambut, dan masker wajah harus dipakai. Tangan dan lengan harus dibersihkan dengan digosok tepat menurut prosedur. Untuk risiko tingkat 2,
Pakaian mencakup semua persyaratan pada resiko tingkat 1, ditambah sarung tangan dan tutup sepatu. Untuk risiko tingkat 3, pemakaian perlengkapan di wide area yang terdiri dari overall shading, tutup kepala, masker wajah, tutup sepatu, dan sarung tangan steril. Untuk standar gowning dalam kamar bersih, gowning memiliki definisi berupa tindakan untuk menggunakan alat pelindung diri seperti cap, masker, sepatu atau sandal, baju kamar operasi, dan baju steril. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, mengambil baju dengan cara memegang baju pada bagian leher bagian dalam baju dengan tangan kiri, sementara tangan kanan atas bahu. Kedua, masukkan tangan kanan dengan menggambarkan posisi ke lubang lengan baju. Setelah itu, menyusul tangan kiri, masukkan ke lubang lengan baju tanpa ada bagian luar baju. Untuk standar gowning kelas A dan B, penutup kepala dapat menutup seluruh rambut dan janggut atau kumis, penutup kepala yang diselipkan ke dalam leher baju, penutup muka juga hendaklah dipakai. Model terusan atau model celana hingga baju yang bagian pergelangan tangan dapat diikat, memiliki leher tinggi. Hendaklah memakai sarung tangan steril bebas serbuk dan penutup kaki steril atau didesinfeksi. Ujung celana hendaklah diselipkan ke dalam penutup kaki dan ujung lengan baju diselipkan ke dalam sarung tangan. Menggunakan pakaian bebas serat atau partikulat dan mampu menahan partikel yang dilepaskan dari tubuh. Sebaiknya menggunakan pelindung mata. Pakaian kelas A atau B ada yang sekali pakai dan ada yang dapat digunakan secara berulang atau dapat dicuci. Sebaiknya dipilih yang dapat dicuci kembali sehingga hemat. Pencucian baju steril juga harus terpisah dengan baju lainnya, walaupun sebelum dipakai di autoclave atau disterilisasi. Akan lebih baik apabila pencucian harus dengan hati-hati untuk meminimalisir risiko bakteri dan kerusakan. Selanjutnya, gowning kelas C. Rambut dan jenggot atau kumis harus ditutup. Menggunakan pakaian model terusan atau model celana baju, bagian pergelangan tangan dapat diikat, memiliki leher yang tinggi. Kemudian, menggunakan sepatu yang sesuai atau penutup sepatu, dan menggunakan pakaian bebas serat atau partikulat. Yang terakhir yaitu gowning kelas D dan E. Rambut dan jenggot harus ditutup. Rambut dapat ditutup menggunakan nurse cap atau kain penutup kepala, atau yang menyatu dengan pakaian, seperti jumper. Akan tetapi, lebih baik apabila dicukur terlebih dahulu. Pakaian pelindung reguler. Pakaian harus menutup badan, lengan sampai pergelangan tangan, kaki sampai pergelangan kaki. Sebaiknya tidak menggunakan kancing, akan tetapi menggunakan zipper. Yang terakhir yaitu sepatu yang sesuai atau penutup sepatu. Dapat menggunakan shoes cover untuk menutupi kaki atau menggunakan sepatu. Sebaiknya dipilih sepatu yang tidak menyerap air, terbuat dari bahan karet. Sebaiknya jangan menggunakan sepatu yang terbuat dari kain, karena dapat menyerap air atau cairan, dan juga dapat menyebabkan bau.
Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.